Sedikit ingin saya sampaikan di sini tentang sebuah wasiat Nabi. Di dalam kehidupan Nabi sering Nabi sampaikan. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan hal ini di akhir umur beliau. Aku hampir dipanggil nih sebentar lagi sama Allah. Aku akan tinggalkan kalian, aku akan tinggalkan dunia ini. Tapi jangan takut kalian, kata Nabi. Sepeninggalku jangan takut, karena aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Nabi menyebutkan, inni tarikun fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Nabi bilang dua perkara ini kalau kalian pegang nggak bakal sesat selama-lamanya. Artinya apa? Ini bahaya nih, kalau kita nggak pegang bakal sesat kita. Yang pertama apa? Kitab Allah. Hablun mamdudun minas sama', tali yang langsung turun dari langit untuk umat manusia. Kitab suci Al-Quran. Yang kita baca tuh kalau habis baca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana, 4 kita minta, imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. 4 kita minta dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini ya Allah imaman, pemimpin kita yang terus menerus mengarahkan kita. Pemimpin tugasnya mengarahkan. Jadi arah yang ngarahin kita Al-Quran. Yang kedua wa nuran, cahaya, sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan. Wa hudan, Al-Quran menjadi pemberi jalan, pemberi hidayah bagi kita. Warahmah, dan karena Al-Quran nanti Allah senantiasa turunkan rahmat kepada kita. Itu yang kita minta dari Al-Quran. Kenapa orang kalau mau mulia harus dekat sama Al-Quran? Ternyata orang mau mulia itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Mau mulia dengan Al-Quran. Kenapa? Sebagai contoh, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran itu bulan apa? Ramadan. Akhirnya Ramadan jadi mulia. Nafas kita jadi tasbih, tidur kita jadi ibadah. Begitu, amal kita makbul semuanya. Karena apa? Di antaranya karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan lebih spesifik lagi, Al-Quran turun kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kita turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka pada malam hari itu Allah lipat gandakan amal ibadah seperti orang itu ibadah 1000 bulan bahkan lebih. Semalam dihidupin seakan-akan antum beribadah 1000 bulan lebih. Kenapa? Karena malam itu turun Al-Quran. Rumah yang paling mulia yang mana? Di dunia ini rumah yang paling mulia rumah siapa? Apakah rumah yang gede? Apa rumah yang luas? Apa rumah yang mewah? Enggak. Kata Nabi, rumah yang paling mulia adalah rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu disebutkan katanya penduduk langit ngelihat dari langit ada beberapa rumah tuh yang cahayanya begitu terang benderang. Bahkan dari rumahnya sebenarnya fisiknya hanya gubuk yang hampir rusak. Karena di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, para malaikat di langit melihat ini rumah terang benderang bercahaya luar biasa. Karena apa? Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Jadi orang mau mulia caranya dekat dengan Al-Quran. Ente mau mulia? Iya mau mulia. Ane lagi nyari jabatan nih biar tinggi deh, atau ane lagi nyari harta biar banyak, ane mau mulia. Kalau ente tinggalin Al-Quran kagak bakal mulia, mau setinggi apapun jabatan ente, mau sebanyak apapun harta kita. Kalau kita tinggalin Al-Quran mustahil. Karena Nabi bilang kalau pegang teguh selamat, kagak pegang sesat. Itu yang pertama Al-Quran. Jadi ayo kita baca terus, ayo kita pelajarin, ayo kita amalin, biar Al-Quran menjadi pemberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua apa? Wa itrati ahla baiti. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Udzakirukumullah bi ahli baiti.
Udzakirukumullah bi ahli baiti, kata Nabi 3 kali. Aku ingatkan kalian, jangan tinggalkan keluargaku. Aku ingatkan kalian, 3 kali Nabi ulang, jangan tinggalkan keluargaku. Yang beliau maksud saat itu adalah keluarga yang hidup di zaman itu, manusia-manusia yang telah dijamin kesuciannya dalam ayat Al-Quran, yang Allah nyatakan sendiri dalam firman-Nya Al-Ahzab ayat 33 bahwa mereka disucikan sesuci-sucinya. Putri beliau dan juga anak-anaknya beserta ayah mereka, ini disucikan sesuci-sucinya. Kata Nabi, jangan kalian sekali-kali tinggalkan mereka. Makanya para khalifah itu kalau lagi ada masalah, datangnya ke pintu kota ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Datang ke situ, karena memang kata Nabi, fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ini dua ini nggak bakal pisah sampai nanti dua-duanya dikumpulkan lagi bersamaku di telaga haud. Jadi akan terus bersama nih yang namanya kitab suci dengan keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari, ini kalau ibarat air, mereka di atas itu airnya sangat jernih. Tentu yang di bawah itu anak keturunannya dapat kemuliaan juga, tapi ya sudah ada terpengaruh sedikit, mungkin ya, ada terpengaruh dengan maksiat yang mereka lakukan, tapi mendapatkan kemuliaan juga. Namun yang suci, yang dijamin kalau diikutin gak bakal salah, itulah mereka. Jadi sebaiknya, sepatutnya kita sebagai umatnya Nabi, kalau gak mau sesat, pegang 2 ini. Gak boleh pegang 1 doang, Al-Quran doang, atau Ahlul Bait doang, gak boleh. Dua-duanya harus pegang. Dua-duanya harus pegang teguh. Itu yang sering disampaikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Nih 2 pegang nih, gak boleh cuma 1. Beliau bilang